Akibat lalainya negara dalam menjamin kecukupan pangan sehingga muncul lapar ini menunjukkan bahwa sila kelima dari Pancasila itu sebenarnya belum terwujud. Nah, kita juga bisa bertanya, lalu di mana, kemana nilai-nilai Pancasila itu? Salahkah jika ada yang menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila itu 404 not found? Assalamualaikum Puan dan Tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan Tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Halo Puan dan Tuan, Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Sekarang kita akan bicara tentang Pancasila 404 not found. Itu adalah sebuah pertanyaan, saudara sekalian. Puan dan Tuan, Anda tentu masih ingat beberapa mural atau lukisan dinding yang mengandung pesan kritis terhadap situasi dan kondisi kekinian. Saya sudah menyampaikan ada 3 mural viral yang sempat menghebohkan beberapa hari belakangan. Yang pertama adalah mural tentang gambar yang mirip Presiden Jokowi dan ada tulisan di situ 404 not found yang ada di Batu Ceper, Tangerang. Yang kedua, mural yang bertuliskan dipaksa sehat di negeri yang sakit. Itu ada di Bangil, Pasuruan, Jatim. Dan yang ketiga adalah Tuhan, aku lapar. Itu di Tigaraksa, Tangerang. Nah, kalau kita cermati, saya kira kritik sosial ini sebenarnya merupakan salah satu cara mengekspresikan kegalauannya pelukis itu terkait dengan realitas kehidupan di sekitarnya. Ada dugaan rakyat putus asa sehingga ingin menyampaikan aspirasi yang mestinya disampaikan melalui saluran resmi, yaitu melalui wakil-wakil rakyat yang ada di Dewan Legislatif dan juga pemimpin-pemimpin daerah, tetapi ada dugaan aspirasinya tidak didengar. Nah, kalaupun didengar tetapi tidak dipahami. Kalaupun dipahami tetapi tidak ditindaklanjuti. Nah, saya katakan ini ambiar bukan? Nah, akhirnya saudara sekalian, rakyat memilih slogan Gojek itu selalu ada jalan. Jalan lain itu adalah dengan lukisan dinding atau mural. Coba kita cermati makna dari 3 mural yang sempat heboh itu. Saya berpendapat praktek kebijakan pemerintah negara selama ini lebih beraroma liberal kapitalistik yang juga terduga di sini tercemar sosialisme komunis. Kita lihat bagaimana liberal kapitalistiknya ekonomi kita yang didukung dengan hukum-hukum liberal kapitalistik, mulai dari KUHD, KUHPER, kemudian undang-undang yang lain, undang-undang investasi, kemudian yang terbaru juga persoalan undang-undang Minerba, undang-undang PT, undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, ditambah dengan praktek misalnya yang kemarin heboh juga tentang PCR yang mencekik leher. Ya, karena memang kenyataannya begitu, harganya sangat tinggi, itu bisa lebih dari harga tiket pesawat. Nah, artinya harga itu jauh juga dibandingkan dengan negara lain, misalnya yang kemarin disebutkan di beberapa media itu adalah India. Kita juga saksikan betapa represif dan juga diktatornya dalam hal penegakan hukum itu, yang
seolah-olah mengesankan bahwa negara ini bukan negara demokrasi. Misalnya penangkapan aktivis demokrasi, aktivis agama, ulama, tokoh masyarakat, juga perlakuan extrajudicial killings atau unlawful killings, dan lain-lain yang sebenarnya peristiwa-peristiwa hukum itu dapat diselesaikan secara restoratif justice. Nah, akhirnya kita juga bertanya-tanya nih, kemana sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu? Nah, coba kita kupas ya 3 mural yang viral itu. Mural yang pertama tadi ya, kita sudah sebutkan itu, yaitu gambar yang mirip Presiden Jokowi ditambah dengan angka 404.2 not found. Apa maknanya sebenarnya? Saudara sekalian, di negara welfare state kita kenal adanya negara benevolent, yaitu negara sebagai bapak dari rakyatnya yang seharusnya selalu hadir mendampingi rakyat serta berempati, bersimpati terhadap penderitaan rakyatnya. Di masa pandemi ini, Presiden dan punggawanya sering berteriak bahwa penanganan pandemi itu menggunakan dalil salus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Nah, tapi tampaknya rakyat merasa bukan itu praktek yang dijalankan oleh Presiden beserta punggawanya. Karena sebagian rakyat menilai bahwa justru keselamatan rezim dalam hal ini adalah status quo adalah hukum yang tertinggi. Terbukti sejak awal pemerintah bimbang ya, antara penyelamatan kesehatan dan ekonomi, sehingga langkah-langkahnya itu menjadi gontai, saya sebutkan begitu, dengan memilih sikap yang abai dan juga kebijakan yang saya kira kontraproduktif. Nah, hingga kemarin ya di pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Agustus 2021 itu, kehadiran negara ya dalam hal ini Presiden itu ada juga yang sempat meragukan. Karena apa? Karena kurang memiliki rasa simpati dan empati terhadap kedukaan rakyat di masa pandemi. Dari pidato itu juga kita bisa menyimak bahwa tidak keluar dari mulut Presiden ucapan bela sungkawa atas 3 jutaan lebih warga yang terinfeksi virus corona, dan juga ada sekitar 121.000 warga yang meninggal karena COVID-19 itu. Yang di dalamnya tentu kita juga tahu di situ ada dokter spesialis, ada perawat, ada ahli kesehatan. Tampaknya kalau kita simak itu Presiden absen ya untuk mengungkapkan keprihatinan juga atas penurunan kualitas hidup rakyat akibat matinya usaha, pengangguran, dan juga penurunan pendapatan serta ketimpangan sosial lainnya. Nah, pertanyaan kita, di mana dan kemana para punggawa dan juga termasuk Presiden di situ? Salahkah misalnya kita bertanya, jika dalam hal ini terutama juga pembuat mural itu ya bertanya bahwa apakah ini menunjukkan kehadiran pemimpin yang berketuhanan dan juga yang berperi kemanusiaan, yang berkeadilan sosial? Pertanyaannya juga bisa kita ajukan, di mana, kemana nilai-nilai Pancasila? Lalu dapatkah kita juga menyebut dalam kasus ini nilai-nilai Pancasila itu 404 not found? Itu mural yang pertama. Lalu mural yang kedua, dipaksa sehat di negara yang sakit. Nah, pesan apa yang dapat ditangkap dari mural ini? Saya menangkap pesan bahwa pemberlakuan PSBB, PPKM makro, mikro, PPKM darurat, dan juga PPKM level 4 itu dirasa masyarakat justru menyulitkan dan bahkan menyengsarakan rakyat, karena
dipaksa oleh negara dengan banyak pembatasan, tetapi kesehatannya tidak dijamin melalui pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Bansos yang sedikit pun dikorupsi oleh menterinya sendiri. Belum lagi soal pemaksaan vaksin oleh negara yang tidak diikuti dengan kebijakan penanggulangan pandemi dengan roadmap yang jelas. Belum lagi persoalan tadi PCR, ya, harga ya PCR yang sangat tinggi, tidak wajar. Karena apa? Karena kadang-kadang tadi saya katakan melebihi harga tiket pesawat. Sedang di negara lain itu bisa harganya jauh lebih murah. Nah, dalam hal ini saudara sekalian, justru yang terjadi itu adalah program perpanjangan PPKM level berkali-kali tanpa tahu kapan akan berakhir. Nah, apakah perang pandemi ini akan disebut sebagai infinity war? Kesejahteraan rakyat, kemudian juga keamanan sosial atau perlindungan sosial tercapai. Lalu di mana dan kemana Pancasila? Salahkah bila kita menyebut bahwa nilai-nilai Pancasila itu 404, not found? Lalu moral yang ketiga, berbunyi Tuhan aku lapar. Pesan moral ini juga sangat clear. Pembuat moral seolah mewakili sebagian rakyat yang mengalami pemenuhan kebutuhan pangannya yang merupakan basic need-nya itu mengalami kesulitan. Sedangkan lapar itu merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya. Dalam situasi apapun, negara sesuai dengan sila kelima Pancasila mempunyai kewajiban untuk mengurus atau meriayah rakyatnya sehingga tidak ada warga satupun yang kelaparan. Nah, saya yakin sebenarnya orang miskin itu malu untuk mengatakan dirinya sedang lapar. Ya, namun ketika dengan bahasa tubuh serta rintihan yang lirih itu tidak terdengar, maka rakyat mencari jalannya sendiri dengan kritik melalui moral tersebut. Nah, akibat lalainya negara dalam menjamin kecukupan pangan sehingga muncul lapar ini menunjukkan bahwa sila kelima dari Pancasila itu sebenarnya belum terwujud. Nah, kita juga bisa bertanya, lalu di mana, kemana nilai-nilai Pancasila itu? Salahkah jika ada yang menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila itu 404, not found? Pertanyaan besar kita selanjutnya adalah, benarkah sebenarnya kritik dari BEM UI yang pada intinya menyampaikan pesan bahwa idealisme bangsa ini tidak tembus dalam hati dan juga tindakan, maka disebut dengan istilah the king of lip service. Tapi salam radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.